warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fauzi, SMT. Saya dosen Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 2 2023. Dalam bidang pengajaran kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen project. Dalam video kali ini, saya akan bagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, sistem pembelajaran atau mode pembelajaran. Yang keempat adalah materi pembelajaran dalam mata kuliah manajemen project. Yang kelima adalah metode pembelajaran dalam manajemen project ini menggunakan project based learning. Yang keenam, sistem penilaian terhadap mahasiswa. Yang ketujuh, rekaman video proses pembelajaran. Dalam video proses pembelajaran kali ini diadakan di kelas dan dalam pertemuan ke-1 dan modul 1. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip bagaimana menginisiasi, menegosiasikan, menjadwalkan, mengestimasi, mengendalikan, dan bagaimana menjalankan penjaminan mutu dan pengaturan sumber daya manusia. Termasuk juga menjalankan suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa 1 mampu menjelaskan konsep-konsep dasar manajemen proyek dan siklus hidup proyek atau project life cycle. Mampu menjelaskan berbagai aspek yang terkait dan keberhasilan suatu proyek dan mampu menyusun scope of work atau ruang lingkup serta project charter. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami persyaratan-persyaratan atau requirement untuk menyusun suatu rencana manajemen project. Yang keempat, diharapkan dapat membuat rencana untuk proyek baik skala kecil maupun skala tertentu dengan standar yang telah ditentukan. Dapat mempersiapkan atau menerapkan teknik-teknik perencanaan proyek menggunakan perangkat lunak, proyek aplikasi pengelolaan proyek. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Terdapat 5 kompetensi utama atau keahlian utama yang harus dicapai dan sub CPMK 5 sub CPMK yang harus dicapai. Yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur, standar, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan bidang pengembangan perangkat lunak. Lalu yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan pengembangan perangkat lunak. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dalam mata kuliah. Lalu mampu merancang sistem elektronik maupun sistem perangkat lunak yang terdefinisi dengan baik atau secara khusus maupun yang masih umum atau broadly defined, dengan menggunakan komponen-komponen serta proses dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan masalah keamanan dan keselamatan publik. Selain itu, terdapat beberapa subjek PMK, yaitu menguasai proses prinsip-prinsip proyek atau manajemen proyek yang berstandar internasional, mengetahui prinsip-prinsip rekayasa engineering principles dan konsep metode perancangan rekayasa yang digunakan untuk analisis dan perancangan perangkat lunak. Lalu mengetahui prinsip dan strategi pengelolaan proyek, lalu bagaimana menggunakan prinsip-prinsip maupun proses dan knowledge area dalam pengelolaan proyek dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran atau mode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Perkuliahan dilaksanakan secara luring maupun daring, tentu saja dengan aturan institusi, dalam hal ini Politeknik Negeri Bandung. Menggunakan LMS Polban untuk akses materi, pengumpulan tugas, maupun aktivitas lain. Dengan alamatnya elearning.polban.ic.id. Termasuk RPS ini juga sudah di-upload di e-learning tersebut. Menggunakan WhatsApp Group untuk berdiskusi maupun berkomunikasi di dalam mata kuliah ini. Dari mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan. 14 pertemuan untuk proses pembelajaran dan 2 pertemuan untuk evaluasi, yaitu 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Selama praktikum, mahasiswa menggunakan beberapa tools yang sudah disediakan, yaitu Microsoft Project dan Trello. Selanjutnya untuk materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran manajemen proyek 16 TKO 6043 dibagi ke dalam 11 topik utama. Yang pertama adalah definisi proyek dan batasan proyek, termasuk perbedaan apakah pekerjaan rutin, apakah proyek atau bukan. Lalu yang topik kedua adalah mengapa proyek diperlukan, apa pengaruhnya terhadap organisasi. Lalu yang ketiga terkait topik project manager atau manager project, fungsi dan manajemen project, termasuk juga terkait PMO, Project Management Officer. Proses dalam manajemen project itu menjadi topik keempat. Yang dibahas adalah terkait proses knowledge area dan strateginya. Di dalam topik kelima terdapat PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dan ITTO. ITTO adalah input, tools, teknik, dan output dalam pengelolaan proyek. Topik keenam adalah prinsip dan strategi penerapan proses. Lalu ketujuh, penyusunan requirement dan software menggunakan prinsip scope management. Topik ke-8 adalah dokumen requirement software. Ini adalah pembahasan terkait SRS atau Software Requirement Specification. Topik ke-9 adalah proses desain dan objek pengelolaan proyek. Yang dibahas adalah terkait 10 knowledge area. Yang dibahas lagi di dalam topik selanjutnya adalah bagaimana mengelola proyek.
Project work ini termasuk cost management, time management, quality management, risk management, dan lain-lain. Dan topik yang ke-11 adalah closing project. Bagaimana menutup suatu project dan mengukur apakah project itu berhasil, sukses, atau tidak. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen project ini adalah project based learning, berbasis project. Karena mata kuliah ini menjadi suplemen dalam mata kuliah project tugas akhir, di mana deliverables-nya juga menjadi salah satu deliverables dalam tugas akhir tersebut. Di sini dibagi dua, yaitu project akhir UTS dan project akhir UAS. Project akhir UTS deliverable-nya adalah dokumen RFP atau Request for Proposal dan draft dokumen SRS Software Requirement Specification dari project tugas akhir. Lalu untuk project akhir UAS, deliverables-nya adalah dokumen Software Requirement Specification yang sudah final dan draft laporan project tugas akhir. Selanjutnya adalah sistem penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian individu maupun kerja kelompok mahasiswa. Dari setiap penilaian berdasarkan deliverables yang digabung dengan nilai mata kuliah praktikum, dengan komponen sebagai berikut. Tugas praktikum adalah 40%, tugas teori yang biasanya dibagi ke dalam berbagai aktivitas, yaitu ada tugas individu, kuis, tugas individu, kuis, dan lain-lain, dengan bobot 20%. Lalu terdapat dua evaluasi, ada UTS dan UAS dengan masing-masing bobot 20%. Selanjutnya adalah video proses pembelajaran di mata kuliah manajemen project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini masih pagi, kita kuliah pagi, kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Kenapa saya berdoa nggak sebut berhenti? Karena berdoa itu harus selalu nggak berhenti. Oke ya. Oke, mata kuliah project management. Nah, kita pertemuan pertama untuk rencana pembelajaran kita sudah ada di e-learning ya, e-learning.polban.ac.id. Jadi untuk mahasiswa yang belum enroll ke mata kuliah tersebut silakan enroll, nanti silakan kabarin saya untuk masuk ke mata kuliah tersebut di e-learning. Oke, project management kita sudah bahas. RPS pembelajaran kita hari ini adalah terkait deskripsi atau pengantar manajemen project. Nah, apa aja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu definisi dan karakteristik project. Nah, ada definisi apa sih project management? Kita sering dengar kata project ya. Nah, ada yang pernah ikut project? Ayo, cepat dong. Ayo, kamu masih malu-malu. Nah, belakang. Oke, project apa? Waktu di SMK ada project PKK. PKK, buat produk, bukan aplikasi. Aplikasi. Aplikasi apa itu? Event management system. Oh, event management system. Karena dia eventnya semuanya serba online. Nah, definisi. Jadi proyek. Kalau proyeknya PKK berarti satu kali bikin aplikasi ya. Ada kelanjutannya nggak proyeknya? Nggak ada. Nah, nanti kita bahas nih kenapa itu proyek satu kali. Ya, cuma kenapa itu disebut proyek. Lalu yang kedua adalah kita harapannya hari ini bisa mengerti batasan dari proyek. Nah, ada 3 batasan dari proyek ya, disebutnya 3 constraint of project. Nanti kita bahas.
Lalu area knowledge yang harus dikuasai oleh project manager. Nah, ada yang ingin jadi project manager? Atau ada yang sudah jadi project manager? Belum. Ya, mudah-mudahan jadi project manager ya. Nanti kita bahas kenapa project manager itu salah satu role atau karir yang menarik. Setelah ada nanti kita bahas terkait gajinya, pekerjaan dan lain-lain. Oke, kita lagi. Oke. Ya. A project is a temporary endeavor undertaken to accomplish unique product or service. Ya, jadi a temporary bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sementara, temporary ya. Endeavor itu satu kegiatan to accomplish. Apa to accomplish? Untuk menyelesaikan. Oke, menyelesaikan a unique product or service, layanan atau suatu produk yang unik. Ini berdasarkan PMBOK, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Nanti kita bahas. Nah, jadi proyek itu definisinya adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara. Tadi udah ya, yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik dari Ketish Qualbeck. Nah, referensinya sudah ada di RPS ya. Nanti silakan lihat di learning, bisa di-download RPS 16 PKO 6043 sesuai kode mata kuliah kita. Proyek dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang memiliki tujuan spesifik. Jadi proyek itu pasti tujuannya spesifik. Membuat kereta cepat Bandung Jakarta, ya spesifik. Ya udah Bandung dan Jakarta, nggak lagi buat kereta cepat seluruh Indonesia, nggak jelas. Jadi harus spesifik, itu yang menggunakan project. Membuat aplikasi XYZ, fiturnya ABC, ya udah berarti fiturnya ABC, jangan nambah-nambahin. Ya, spesifik, udah fitur XYZ, aplikasi XYZ. Lalu memiliki ketentuan tanggal bulan dan tanggal berakhir, berarti ada tanggal awal, tanggal akhir. Ini adalah akibat dari apa tadi? Temporary, karena sementara ya. Kalau nggak ada tanggal akhir berarti selamanya. Ya udah, mau proyek selamanya? Ya. Nah, lalu memiliki keterbatasan pembiayaan. Apa biaya? Keuangan, dana, gini ya. Apa ini? Bukan sarang heo ya, bulus. Jadi ada pembatasan biaya nanti atau anggaran atau cost ya. Lalu menggunakan sumber daya seperti uang, orang, dan peralatan. Kalau kita teknologi informasi gampang sebetulnya peralatannya. Kayak proyek kalian, proyek 1 butuhnya cuma apa? Butuh laptop ya. Tapi dalam realnya nanti kalian bahas banyak banget. Selain itu kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Peralatan apa? Charger. Itu mah salah satu kelengkapan laptop ya. Apa kira-kira? Peralatan? Kayak gini-gini access point apa disebutnya? Perangkat jaringan. Terus di rumah kalian butuh apa? Wifi, internet gitu ya, jaringan internet, jaringan komunikasi. Berarti itu banyak banget sebetulnya peralatan, makanya dan lain-lain. Dari Harold Kaiser ya, nanti dibaca referensinya. Nah ini katakan karakteristik proyek, ini ciri-ciri itu proyek atau bukan. Nah yang pertama sementara tadi sudah disebut, ada awal, ada akhir. Ini juga kita lihat di sini ada awal dan akhir ya. Lalu produk atau jasa yang dihasilkan unik. Nah unik itu proyek itu bisa disebut proyek kalau dia tidak sama dengan yang lainnya. Misalkan buat aplikasi sistem informasi akademik Polban. Nah udah jadi produknya, bisa dipakai nggak di kampus lain? Enggak ya, karena itu unik, ya udah buat Polban aja. Dari berbagai macam area, terkadang lintas departemen, lintas ilmu, dalam organisasi, beda-beda organisasi. Contohnya project non IT, kereta cepat ya. Kira-kira sumber daya atau ilmu apa aja saat membangun kereta cepat?
ilmu aerodinamis itu di mana biasanya? Nah, berarti transportasi ya kan? Proyek bukan? Bukan. Tapi kalau kita lihat kuliah proyek 1 ini, kalau kuliah secara umum bukan proyek karena kalian kan harus sampai selesai itu berapa lama rutin gitu kuliah. Tapi kalau proyek 1 kuliah proyek 1 itu proyek atau bukan? Proyek. Karena kalian ngulang nggak proyek 1 lagi? Tidak. Tapi ada aja yang ngulang. Bisa aja. Nah nanti kita bahas terkait resiko. Bisa ngulang, tapi namanya proyek itu hanya 1 kali. Jangan lagi kalian ngulang proyek 1 misalkan kuliah proyek 1. Oke, lalu memerlukan perencanaan. Perencanaan itu apa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Coba. Perencanaan, planning nggak? Berarti merencanakan. Merencanakan itu jadi merancang gitu ya, atau membuat suatu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa datang, di masa yang akan datang. Nah, proyek itu perlu perencanaan. Tadi kan kita pakai sumber daya, pakai bulus gitu, pakai uang. Berarti harus direncanakan uang itu akan dihabiskan untuk apa? Ya, kegiatan proyek 3 bulan, 3 bulan itu ngapain aja? Makanya perlu perencanaan, ya. Mempunyai objektif produk tertentu yang harus dicapai. Nah, objektif atau goals atau tujuan. Proyek itu harus punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, nggak bisa disebut proyek. Proyek sistem formasi akademik Polban berarti tujuannya sisi akad itu, sistem formasi akademik adalah mengelola kegiatan akademik, itu tujuannya, gitu ya. Jadi intinya mempunyai. Nah, proyek kereta cepat Bandung Jakarta non IT tujuannya adalah mengantarkan orang atau mengefektifkan transportasi. Pasti ada tujuan, ada yang ingin dicapai. Sumber daya yang dilibatkan dalam proyek tersebut terbatas. Nah ini kenapa? Karena ada constraint tadi, ada batasan tadi, ada batasan uang. Kalau uang dalam proyek itu untuk apa biasanya? Terkait sumber daya untuk upah, untuk operasional, beli barang, material, gitu ya. Jadi ini karakteristik proyek. Kalian dengan karakteristik proyek, jadi sudah bisa membedakan ini proyek atau bukan, ini kegiatan rutin atau bukan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Masih? Oke, kita lanjut dulu. Perbedaan proyek dan operasional. Nah, perbedaan utama antara proyek dan pengoperasian atau operasional adalah dia berlangsung tetap dan berulang, ya, untuk operasional. Sedangkan proyek tadi temporary dan unik. Proyek untuk mendukung kebutuhan organisasi, betul ya? Tadi kayak akademik, sistem informasi akademik Polban, ya berarti untuk Polban. Kalau sistem informasi X gitu, berarti untuk X. Nah, Tokopedia, nah bedanya ya. Bikin aplikasi Tokopedia, itu proyek bukan? Proyek bukan. Tokopedia, Bukalapak. Dari sisi yang punya Tokopedia itu proyek. Terus dari perusahaan X itu bikin aplikasi buat pegawainya, bikin aplikasi absensi buat pegawai, buat di dalamnya. Kayak di sini nih, Polban bikin aplikasi si akademik, untuk bikin di absensi, ya, absensi pegawai, absensi dosen, mahasiswa di situ. Karena perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Lalu dari kegiatan penelitian, nah penelitian juga bisa jadi proyek. Nih dosen sering banget penelitian.
Jadi dosen itu bukan cuma ngajar ya, untuk di info saja. Jadi ada penelitian, ada pengabdian, ada lomba, ada kompetisi. Nah saran saya nih yang kalian ikut penelitian, kalau dosen ngajakin ya ikut penelitian. Misalkan ada nih, kalau saya kan kebanyakannya penelitian tentang pemetaan lah di AS ya, bikin peta segala macam. Nah kayak kemarin dulu sekarang bikin penelitian tentang kerusakan jalan, itu dipetakan, terus didata gitu, survei segala macam. Nah dosen tuh kadang suka ngasih ilmu baru dari situ, dari penelitian itu. Proyek berapa bulan, biasanya penelitian 8 bulan. Atau ada juga dari pengabdian. Nah kakak tingkat kalian tuh banyak yang sering ikut pengabdian. Banyak, kalau tadi penelitian topiknya macam-macam ya, ada yang jadi belajar aja, ngelatih soft skillnya, ngajarin dulu. Ngajarin apa pak? Kemarin mah ngajarin PPT doang, karena masih ada loh di madrasah, di beberapa tempat gitu ya, yang belum paham terkait IT. Tahun sebelumnya ngajarin di Ujung Berung tuh, ngajarin apa? Cuma bikin Google Form, ngelatih Google Form. Sini semua bisa, udah Google Form bisa bikin? Soalnya ya harus bisa. Nah baik, kenapa Pak di sana ngelatih Google Form? Jadi kalau di madrasah kalau ngumpulin data kan masih pakai manual. Jadi kan nggak bisa PDF segala macam, itu mereka kadang kesulitan. Jadi ngumpulin manual, kartu keluarga, KTP semua dikumpulin, difotokopiin. Terus kita harus input lagi ke sistem, kan repot. Google Form aja bikin berat sekali jadi. Jadi beberapa sekolah kemarin dengan Google Form jadi efektif. Itu ya, itu juga project. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Boleh silakan. Terkait dengan pengabdian, biasanya untuk proyeknya tuh gimana permintaan dari masyarakatnya atau inovasi dari kita sendiri? Betul. Jadi kalau pengabdian itu ada dua. Yang pasti pengabdian itu harus ada mitra. Mitra itu masyarakat. Nah, kita bisa lalu menekan resiko sekecil mungkin. Nah, ada yang tahu resiko artinya apa? Risk. Kesalahan. Akibat. Ada lagi? Risk. Resiko, akibat. Oke, kita combine nih. Resiko adalah kemungkinan, akibat yang akan terjadi di masyarakat. Biasanya berdampak negatif. Itu ya, misalkan resiko kalian dari rumah ke Polban apa aja? Tabrakan, kalau pakai motor. Kalau jalan kaki? Serempet. Berapa lagi? Ditabrak, jalan kaki ke sana. Jadi setiap apapun itu pasti ada resiko. Oke. Kalau resiko kuliah umum ya, gini. Resiko kuliah manajemen enggak gini. Karena metodologinya berubah. Sekarang itu banyak proyek yang enggak harus offline gitu. Kalau di sekarang tuh banyak banget proyek-proyek yang remote. Banyak banget. Freelance tuh kalian tuh peluang tuh gede banget. Ya, boleh kok gitu ya yang ngambil remote yang freelance di Indonesia, gajinya pakai Singapura. Itu bisa dikerjain malam, dikerjain kapan, jam berapa. Mereka ada ketentuan jam berapa harus standby untuk kerjain. Ambil menurut saya untuk meningkatkan skill ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin sudah lebih dari berapa menit? 50. Waduh, kelebihan ya. Ya intinya gitulah ya. Nanti ada project management knowledge ini untuk pengetahuan aja. Nanti ada 10 knowledge area, nanti sampai sini. Nah, di mata kuliah nanti ya, kalian nanti belajar namanya Trello, Asana. Udah ada yang tahu Trello? Oh, udah ada. Nanti biasanya pakai Trello, Asana, pakai Slack, atau Discord gitu ya. Discord biasanya sih buat komunikasi, diskusi, tapi biasanya diintegrasikan. Kalau Palukman ya, ada yang belajar Palukman kan? Nah kalau di Palukman biasanya diintegrasikan sama Trello.
Jadi kalau pindahin dan satu tas dan itu masuk ke Discord. Gitu untuk mata kuliah project ya. Nah untuk presentasi itu mungkin ada yang bertanya dulu nggak? Oke. Berarti stop. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.